Halo teman-teman, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Sang Triratna ya. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini. Di sini saya akan menceritakan sekilas tentang cerita Jataka yang berjudul Kisah Monyet dan Buaya. Untuk itu, mari kita sama-sama simak ceritanya ya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Weluwana mengenai Dewa Datta yang hendak membunuhnya. Mendapatkan informasi mengenai niat Dewa Datta yang kejam, sang guru berkata, "Ini bukan pertama kalinya para biku. Dewa Datta mencari cara untuk membunuhku. Ia juga melakukan hal yang sama di kehidupan yang lampau, namun gagal melaksanakan niat jahatnya itu. Sekali waktu, ketika Brahma Datta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir kembali sebagai seekor kera. Setelah dewasa, bentuk tubuhnya sebesar anak kuda yang dilahirkan oleh kuda betina, dan ia sangat kuat. Kera tersebut tinggal sendirian di tepi sebuah sungai di tengah sebuah pulau yang ditumbuhi dengan pohon mangga dan subur, serta pohon buah lainnya. Di tengah sungai, antara separuh bagian pulau dari pinggir sungai itu, terdapat sebuah batu besar yang menyendiri muncul di permukaan air. Karena sekuat gajah, Bodhisatta selalu meloncat dari pinggir sungai ke batu ini, kemudian ke sisi pulau tersebut. Di sisi pulau ini, ia akan mengisi perutnya dengan buah-buahan yang tumbuh di sisi pulau itu. Kemudian kembali di sore harinya dengan cara yang sama, seperti saat ia datang. Demikianlah pola hidupnya dari hari ke hari. Pada masa itu, hiduplah seekor buaya dan pasangannya di sungai tersebut. Buaya betina yang sedang mengandung bayi buaya tersebut selalu melihat Bodhisatta saat ia pergi ke sana kemari, menaruh minat untuk makan jantung kera tersebut. Maka ia memohon tuannya untuk menangkap kera tersebut untuknya. Berjanji untuk memenuhi keinginan buaya betina itu, ia pergi dan mengambil tempat di atas batu itu, bermaksud untuk menangkap kera tersebut saat ia akan pulang ke rumah di sore hari. Setelah menjelajahi pulau tersebut sepanjang hari, Bodhisatta melihat dengan cermat batu besar itu di sore harinya dan merasa heran mengapa batu itu berada tinggi di atas air. Ia selalu menandai dengan tepat ketinggian air di sungai dan batu di sungai itu. Saat melihat, walaupun ketinggian air tidak berubah, batu itu terlihat lebih tinggi di atas permukaan air. Ia merasa curiga kalau buaya mungkin bersembunyi di sana untuk menangkapnya. Untuk mengetahui kebenarannya, ia berseru, seakan-akan menyapa batu tersebut. "Halo batu!" Dan karena tidak ada balasan, ia berteriak 3 kali. "Halo batu! Halo batu! Halo batu!" Karena batu itu tetap diam, kera itu berseru, "Mengapa, batu temanku, engkau tidak menjawab panggilanku hari ini?" "Oh," pikir buaya tersebut, "batu ini mempunyai kebiasaan untuk menjawab sapaannya. Saya harus mewakili batu untuk menjawab hari ini." Karena itu, kera pun menjawab, "Ya kera, ada apa?" "Siapakah engkau?" tanya Bodhisatta. "Saya adalah buaya." "Untuk apa engkau duduk di atas batu itu?" "Untuk menangkap dan menyantap jantungmu." Maka Bodhisatta berseru,
Tidak ada cara lain selain menyerahkan diriku padamu. Buka mulutmu dan tangkap aku saat aku meloncat. Satu hal yang harus diketahui bahwa saat buaya membuka mulutnya, mata mereka akan terpejam. Maka saat buaya tanpa curiga membuka mulutnya, matanya terpejam. Ia menanti di sana dengan mata tertutup dan rahang terbuka. Melihat hal itu, kera yang cerdik melompat ke atas kepala buaya dan secepat kilat mencapai pinggir sungai. Ketika kecerdikan tindakannya disadari oleh buaya, buaya berkata, "Kera, ia yang di dunia ini memiliki 4 kualitas melampaui musuh-musuhnya, dan kamu, saya duga, memiliki keempat hal tersebut." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, buaya mengulangi syair berikut itu. "Siapapun yang, wahai Raja Kera, seperti dirimu, memadukan ucapan benar, kebijaksanaan, semangat, dan pelepasan, dapat melihat musuh-musuhnya dan menemukan jalan membebaskan diri." Dengan pujian ini terhadap Bodhisatta, kemudian Pak Buaya kembali ke Ibu Buaya. Awalnya, Ibu Buaya tak senang dengan hal ini. Tetapi ketika telur bayi mereka menetas, mereka telah melupakan masalah itu. Dari uraian cerita tersebut menggambarkan bahwasannya Dewadatta adalah buaya di masa itu, Brahmana wanita cinca adalah buaya betina itu, dan Buddha adalah raja kera tersebut. Nah, dalam cerita Jataka, kisah monyet dan buaya dapat diambil sebuah pesan moral. Sesungguhnya, orang yang dapat menerima kekalahan adalah manusia sejati. Pesan moral selanjutnya, mau mengakui kekalahan adalah salah satu bentuk kejujuran. Dengan kejujuran akan membuahkan suatu kedamaian.